Fida. Hadir. Taufik. Hadir. Ada yang mau hari ini tangan belajar apa? Oke, sebelum bermutasi kita kemarin belajar apa? Tek banget. Ya, kita juga belajar kombinasi, tapi Oh, kombinasi. sebelumnya kita juga belajar apa itu kaidah pencacahan. Kemudian ada aturan kaidah pencacahan dan perbedaan aturan pencacahan dan pengalian. Yang pertama, kaidah pencacahan. Ada yang tahu apa itu kaidah pencacahan? Jadi kaidah pencacahan itu adalah menghitung banyaknya cara atau kemungkinan untuk memilih atau menentukan sesuatu. Kalau kaidah penjumlahan itu berarti kita memakai aturan penjumlahan. Misalkan seperti ini, Nisa akan pergi wisata dari Surabaya ke Denpasar. Nah, untuk dari Surabaya ke Denpasar itu ada 8 travel, 3 pesawat dan 7 kapal. Kira-kira ada berapa banyak cara yang bisa dilakukan oleh Nisa? Jumlah 18. Berapa? Mas Afif berapa? 18. Mas Afif berapa? 168. Oke, kira-kira siapa ya yang benar di sini? Siapa ya? Ya, kenapa kamu jawab 18? Karena tinggal jumlahkan Bu, saya bisa pakai 8 jenis travel. Terus kalau kayak gitu saya bisa naik pesawat ada 3 pilihan. Terus saya bisa naik kapal ada 7 pilihan. Oke, kalau Mas Taufik, kenapa kamu jawab 168? 8 kali 3 kali 7. Oke, jadi di sini jawaban yang benar adalah Mas Alfia. Kenapa Mbak Dia berduaan? Ada 8 level, kemudian 3 pesawat dan 7 kapal. Nah, kan nggak mungkin dari 8 level kemudian ke pesawat ke kapal, karena ini mereka itu langsung sampai seperti itu. Jadi kan biasanya kan kalau nggak 8 level ya 3 pesawat ya 7 kapal. Jadi cukup di jumlah. Jadi paham semuanya? Iya. Oke. Jadi hari ini kan kita akan belajar permutasi. Nah, apa sih manfaat kita belajar permutasi? Yang pertama, kita bisa menyusun jadwal atau cara. Kemudian yang kedua, menghitung analisis data saat bikin suatu bisnis. Siapa tahu nanti kalian kalau bisa jadi berbisnis. Amin ya rabbal alamin. Ibu kalian akan membuat kue lapis. Tahu kue lapis? Tahu. Kue yang berwarna namanya. Nah, kalian ada warna merah, kemudian kuning dan biru. Saya suka biru. Dari 3 warna ini, kira-kira
ada unsur. Rumusnya kita menggunakan N permutasi N sama dengan apa ini? 3 permutasi 3 sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Misalkan kita di sini ada warna lain ungu, lalu ada hijau. Berarti kan di sini kita ada berapa warna? 5. Sedangkan di sini kita butuhnya 3. Berarti N unsur dari N unsur. Jadi ya, N dari N unsur. Berarti kita memilih berapa ini? 3 dari 5. Nanti di sini berapa? Ini ya. 5 per 3 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 dikali 3 dikali 2 ya, saja dari kantor kalian. Oh iya, siap. 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Ini bisa kita? Sama dengan berapa? 60. Nah, kalau 60 kayaknya kita sebutkan terlalu lama ya. Jadi materi ini ada ditanyakan? Oke. Hari ini kita akan belajar secara kelompok mengenai permutasi. Lalu pembagian kelompoknya ada kelompok A, ada kelompok B, dan ada kelompok C. Nah, di sini kalian tidak akan bisa mencontek antara satu kelompok dengan yang lain. Ada tahu kenapa? Soalnya beda. Karena soalnya beda. Ibu tahu pokoknya. Tapi sebelum itu ibu punya sesuatu. Ya ini konnya ya, ini buat kalian semangat biar wah bisa dapat es krim. Jadi di sini ibu punya kerucut. Kemudian di sini ibu ada buah. Kalian tahu gunungan? Gunungan buah yang atas muka bumi? Tahu. Tahu ya. Jadi itu kan ada penataan buah, ya kan? Jadi di sini kalian akan diberikan AKBD masing-masing setiap kelompok yang tadi. Masih ingat? Masih. Jadi di sini ada kerucut, kemudian ada nama-nama buah. Nah, tergantung nanti kalian dapat kelompok yang mana ya. Misalkan di sini dari 5 jenis buah, kalian diminta untuk menata 3 buah. Ya sudah, dari 5 ini kalian pilih 3. Selanjutnya kan apa kan? Kalian ya, nanti kalian buat seperti ini ya. Ada yang apa? Ya udah. Sekarang kalian gabung ke kelompoknya masing-masing ya. Ini ya buah-buahnya. Ini ya, apa beda sudah? Ke depan untuk mempresentasikan, oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada 3 soal. Iya. Jadi yang pertama kalian bisakan dulu ada berapa kemungkinan yang dapat diambil. Setelah kalian menemukan, disebutkan. Dan nanti semua kali kan bisa kalian baru yang soal terakhir kalian diminta membentuk satu aja yang paling baik untuk kalian takarannya. Baru kalian kesukaan. Lalu teman-teman lihat alasannya apa di situ? Kan ada alasannya kalian memilih surat itu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu.
siapkan dulu LKPD-nya ya. Ini kan ya. Jadilah satu urutan. Sebelum ada yang maju, ibu punya permainan. Nanti yang salah ibu yang maju, oke? Konsentrasi dimulai. Jadi untuk kelompok yang saya dapatkan itu LKPD dari kelompok 1 gitu. Dan ya di sini untuk kasus yang pertama jika anak akan menggunakan bibitan kedua dari satu untuk bibitan kedua, berapa banyak sisa berbeda yang bisa dibuang? Maka kita bisa menggunakan rumus yang seperti tadi. Faktorial 7 diserang 4 faktorial. Namanya 7 faktorial plus 3 faktorial. Sama dengan 7 itu kan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 faktorial, kemudian dikali 2 dikali 1. Nah, hasilnya yang kamu dapatkan itu 810. Oke, jadi dari jawaban Bapak Ibu bilang apa? Ketika ibu memilih urutan lengkeng, jeruk, tomat, dan bir, apakah jawaban ibu salah? Tidak. Jadi ini kan ada 810 kemungkinan. Kalau kita sebutkan ya tidak buat namanya ya. Jadi sini disebutkan 3 katanya. Lalu Bapak Ibu memilih urutan apel, jeruk, sawo, dan kelengkeng dengan pertimbangan apa? Dengan pertimbangan dari berat buah-buahannya. Oke, nah kalian gak harus sama jawabannya ya alasannya. Mungkin ada yang memilih karena oh bu saya suka buah ini, bu saya suka warna buahnya, itu gak apa-apa ya? Ya. Bedanya kan? Kita beri tepuk tangan dulu Bapak. Jadi kesimpulannya apa dari permutasi itu? Apa perbedaan permutasi dengan kombinasi? Ada yang tahu perbedaannya? Mas Taufik? Iya Mbak. Ya, jadi kalau kombinasi itu mereka tidak memperhatikan urutan. Sedangkan kalau permutasi dia memperhatikan urutan. Misalnya dari warna ini, ketika ibu memilih merah, kuning, biru, kemudian merah, biru, kuning, ini kan sama-sama Jawa kan? Padahal di sini hanya 5 warna. Tapi karena urutannya berbeda, ini kita anggap 2 hal yang berbeda. Ini kita maksudnya permutasi. Tapi kalau 2 hal yang berbeda urutannya, komposisinya sama, kita hitung menjadi 1, itu termasuk dalam kombinasi. Jadi udah tahu ya perbedaan kombinasi dan permutasi? Kita melakukan review bersama mengenai pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau mengungkapkan perasaannya pada hari ini? Saya dulu. Hari ini? Ya, hari ini kita belajar mengenai permutasi. Nah, hari ini juga kita belajar apa sih manfaat permutasi dalam kehidupan kita hari. Dan saya baru tahu bahwa sebenarnya permutasi itu bisa diaplikasikan juga atau diimplementasi ke dalam kebudayaan kayak kebetulan itu, dan itu merupakan salah satu tradisi yang ada di Kecamatan Sambasari.
dapat mengikuti dengan baik ya, dan semuanya senang, semua bahagia, semua bahagia, semua happy. Karena kalau kita bahagia, insya Allah otak kita itu akan semakin terbuka, oke? Nah, jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai permutasi siklis, dan nanti kita juga akan belajar mengenai asuhan halaman nomor 5 tadi, di nomor 1 sampai 5. Jadi nanti kalian kerjakan, besok minggu depan kita ketemu, ini dikumpulkan dan kita belajar mengenai permutasi siklis. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum.